Banyak perempuan ketika masuk usia 40-an, udah nggak terlalu peduli lagi dengan suaminya, terutama perempuan yang di masa mudanya nggak pernah benar-benar disayang atau dihargai oleh suaminya. Mereka justru akan semakin nggak peduli dengan hidup atau matinya si suami. Bukan karena kejam, tapi karena udah terlalu lama menahan sakit. Karena dulu waktu masih muda, demi anak-anak, mereka memilih untuk menelan semua rasa sakit, menahan diri, bertahan dalam pernikahan yang penuh luka, demi anak-anak tidak kehilangan keluarga. Banyak perempuan yang harus memaksakan diri untuk tetap hidup bersama suami yang tidak mereka hormati atau tidak mereka cintai lagi, hanya karena anak masih kecil. Tapi sekarang anak-anak udah besar, dan kalau suaminya tetap nggak berubah, masih sama aja nggak ada tanggung jawab, nggak punya rasa sayang, nggak punya rasa peduli. Maka meski usia udah hampir 1-2 baya, percaya deh, perempuan bisa aja tiba-tiba punya keberanian untuk pergi. Karena sebenarnya semakin bertambah usia, kebutuhan laki-laki terhadap perempuan makin tinggi, sementara kebutuhan perempuan terhadap laki-laki justru menurun. Perempuan di usia tertentu akhirnya akan melek. Mereka tidak lagi peduli dengan romantisme, drama, cinta, atau rayuan. Rayuan nol, mereka udah melalui fase itu mungkin agak terlambat. Tapi justru di usia itu, perempuan lebih memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Di fase itu, mereka justru lebih nyaman hidup sendiri, makan apa yang mereka suka, kapan mereka mau, tanpa harus melihat wajah siapapun, tanpa harus melayani atau mengurus. Laki-laki yang nggak pernah bisa menghargai. Masalahnya, banyak laki-laki tidak pernah menyadari perubahan ini. Mereka terbiasa hidup dengan cara aku adalah kepala rumah tangga, bersikap keras, nggak pernah introspeksi diri, merasa bahwa dirinya selalu pantas dilayani, dan merasa bahwa istri adalah orang yang harus mengurusnya. Ditambah lagi, dari muda hingga tua, mereka nggak pernah belajar melakukan apa-apa. Jadi saat usia menua, mereka benar-benar nggak bisa apa-apa. Kalau dulu saat masih muda, seorang laki-laki mencintai istrinya dengan baik, maka di usia tua, istrinya nggak akan meninggalkannya. Perempuan akan memilih untuk bertahan dan merawat suaminya. Tapi kalau sejak muda, seorang perempuan udah hancur hati karena kelakuan suaminya, maka ketika anak udah besar dan udah mandiri, perempuan gak akan mau merawat laki-laki seperti itu. Jadi kadang bukan gak ada balasan, hanya saja waktunya belum tiba. Ternyata haram hukumnya suami melakukan ini. 1. Jika istrimu membantumu mencari nafkah, maka kamu tidak boleh memakai uangnya sepeser pun tanpa diberikan. Haram hukumnya 2. Meminjam uang istri wajib dibayar. Mengambil uang istri haram hukumnya 3. Karena kewajiban suami menafkahi bukan diberi. 4. Suami tidak memberi nafkah sehari saja kepada istri, hukumnya haram, kecuali istri ridho. Benarkah banyak istri merasakan hal ini? 1. Mempertahankan rumah tangga hanya demi anak semata. 2. Mempertahankan batin walau sudah hancur. 3. Mulai tidak peduli dengan ulah pasangan yang tidak bisa berubah. Kunci sakinah dalam rumah tangga adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Jika suami pandai bercanda dan membuat orang lain tertawa, maka istri lebih utama untuk diajak bercanda. Jika suami memiliki waktu untuk bercengkrama dengan teman, maka waktu bersama istri lebih utama, sebab di dalamnya terdapat banyak pahala. Jadi wahai suami, jika cita-citamu ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, tetapi muamalahmu buruk kepada istrimu, maka sejatinya itu hanyalah omong kosong. Bolehkah seorang suami merahasiakan penghasilannya dari istri? Tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya bagi seorang suami yang tidak jujur kepada istrinya, karena dalam harta suami ada hak istri. Bahkan jika kau ingin meminjamkan atau memberi kepada orang lain, maka istrimu berhak tahu. Di saat kau jujur, percayalah, rezekimu akan lancar dan penuh keberkahan. Lepaskanlah apapun yang membuat kita terluka. Ikhlaskanlah segala sesuatu yang membuat kita kecewa. Sayangi dan cintailah diri kita sendiri. Jangan mau lagi dipermainkan. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri hanya untuk membahagiakan orang yang tak pernah bisa menghargai kita. Teruntuk orang yang menyakiti saya. Saya sudah ikhlas atas apa yang kamu lakukan terhadap saya. Namun bila suatu saat nanti rasa kecewa dan rasa sakitku berbalik padamu, percayalah, bukan saya berdoa tidak baik, namun ada tangisan saya yang saya tumpahkan pada Allah di waktu sepertiga malam. Jika suatu saat saya diperlihatkan oleh Allah untuk menyaksikan kehancuranmu, berarti keadilan Allah itu nyata adanya. Banyak istri yang seperti ini.
Dengarkan dulu kemudian komentar kalian apa. Ya, banyak istri seperti ini. Jangankan minta uang untuk skincare atau perhiasan. Istri yang meminta nafkah saja sudah seperti pengemis di rumahnya sendiri. Dulu dijanjikan dijaga dan dicukupi. Kini untuk sekedar untuk bertahan hidup, ia harus menunduk dan menahan malu di depan suaminya sendiri. Istri itu bukan pengemis apalagi babu rumah tangga. Ia adalah amanah yang kelak akan ditagih di hadapan Allah. Meski sudah punya anak, sesekali sediakan waktu kencan berdua dengan istri. Minimal seminggu sekali, meski cuma jalan berdua ke rumah makan, atau ke tempat manapun yang bisa bikin suasana romantis. Merawat cinta itu penting, biar tidak luntur. Karena kalian partner hidup, butuh saling menopang, bukan saling menyalahkan.